Halo guys, balik lagi channel favorit kalian, channel Anda Suku Satsu, channel mereview mainan, juga terkadang mereview komik guys. Oke, langsung aja guys, apa kabarnya? Semoga teman-teman masih pada dalam kondisi yang sehat dan jangan lupa protokol kesehatan. Mantul, oke. Langsung aja, gue masih akan mereview komik yang mana diterbitkan oleh Komik Indonesia, yaitu Koloni. Ya, Koloni, bukan koloni tentara. Ada motor lewat, Koloni komik lokal Indonesia. Mantul. Oke, siapa yang udah pernah beli atau koleksi atau baca komik Koloni, boleh like dan komen di video ini. Oke, langsung aja kita akan zoom out guys. Mantul. Ya oke, kalau nggak salah mungkin karena gue keliru. Kalau tidak salah pernah ada subscriber yang komen untuk Kak tolong review komik Koloni yang apa ya ini gitu. Kayak sih ini guys. Atau gue salah ya. Oke. Pokoknya kalau teman-teman punya permintaan review untuk gue review komik Koloni, boleh banget request ya kalau ada di kolom komentar bawah. Kalau gue ada rezeki dan kesempatan, gue akan review buat teman-teman. Oke, langsung aja, ini dia komik Ozone. Gue beli dari Gramedia Mall Kota Tangerang ya, dan emang sudah jauh-jauh hari gue pengen beli komik ini, baru sekarang ada rezeki ya. Judulnya Ozone ya. Ozone itu apa sih? Oksigen. Ozone ya, itulah. A School Delinquent Untold Story. Delinquent apa ya? Cerita sekolah yang tidak pernah diceritakan sebelumnya. Ada karakter utamanya. Tidak dipungkiri kalau komik-komik lokal Indonesia itu juga salah satu terinspirasi dari gaya-gaya artnya, gambarnya itu komik Jepang. Ini ada anak SMA pakai baju topi kebelakangin, ada pakaian saplas, rambut coklat ya, seperti biasa, baju dimasukin, seragam SMA OSIS. Ini dia. Wah, dan dia sedang bersender. Dan dia dibuat oleh Ray Effendi. Halo Kak Ray Effendi, saya mau mereview komik Anda nih. Oke, ini di belakangnya keren banget. Ini wallpaperable ya. Ini belakangnya ada awan-awan, jadi kayak dia lagi bersantai di bawah pohon rindang, tuh kan. Terus dia lagi bersender di pagar gitu, mungkin di kebun-kebun ya, Dan ini dia masih segel. Dan ada motor lewat. Ini kalau kita lihat begini bukan kayak komik ya, tapi kayak novel ya. Kayak novel, betul. Koloni Ozone, A School Delinquent Untold Story, Effendi. Nggak ada volume-volumean. Biasanya kalau komik ada motor lewat, sorry guys. Biasanya kalau komik-komik Koloni itu mereka suka bikin komik yang one shot ya, jadi langsung tamat, langsung habis. Kita lihat belakangnya, komik Ozone. Kita akan baca sinopsisnya. Siapa yang nggak kenal Dewa? Siswa kelas 12 itu kelas berapa ya? Sebentar. Kelas 3 SMA kali ya. Siswa kelas 12 yang dijuluki si preman sekolah itu sering bolak-balik masuk ke ruangan BK. BK itu BK apa ya? Bimbingan konseling ya. Pokoknya yang sharing-sharing gitulah. Yang guru ngatasin anak-anak bandel ya. Sering bolak-balik masuk ke ruang BK akibat berbagai masalah yang ditimbulkannya. Pada suatu hari, one day, sang guru BP ya, memberikan hukuman dengan menjadikannya volunteer dalam acara pramuka SD. Tak disangka, sikap Dewa yang sembarangan itu malah membuat Nina, peserta kelas 4 SD ya, dalam acara pramuka tersebut merasa terkagum-kagum sehingga mengikuti Dewa kemana-mana. Berarti dari sini kita bisa simpulkan ada anak sekolah bandel namanya Dewa, suka bolak-balik ke ruangan guru gitu, ditegur, terus dia dijadikan sebagai yang ikut di acara event pramuka anak sekolah SD. Dan ada anak SD yang namanya Nina, terus mungkin tergagum sama si Dewa ini, seperti itu. Bagaimana sikap si preman sekolah yang risih karena diikuti oleh anak SD yang serba penasaran itu? Oke, kita akan zoom out, kita lihat. Ini ada di belakangnya kayak nyambung loh gambarnya. Ini kalau dibikin satu, ini keren, jadi kayak poster gitu ya. Ini mungkin si Nina ya kalian, anak ini pakai baju SD sedang mengejar capung ya, dragonfly. Sangat lucu. Kita akan lihat nama belakangnya. Saya beli, gue nggak tahu ini diproduksi, diterbitkan atau berapa, nanti kita lihat di dalamnya. Kita lihat ini harga 48.000, worth it sekali ya. 50.000 kurang ya, bisa kembali 2.000 rupiah. Ini udah bisa koleksi, dapat komik Koloni ya dengan harga terjangkau seperti ini. Jadi worth it banget buat teman-teman koleksi untuk umur 13 tahun ke atas. Oke, langsung aja tanpa bertele-tele, tanpa bercakap, kita akan unboxing komik Koloni Ozone ini. Let's go.
Wah, mantap. Ini covernya bahannya Dove ya. Kita buka. Nah, oke. Kita buka ininya. Kita buka sampulnya. Pelan-pelan. Oke, sudah terbuka. Mantap. Saya akan mencium sebentar untuk aroma buku baru. Tidak terlalu tercium. Ini baunya mirip kayak komik Tokyo Ghoul. Oke, langsung saja guys, kita akan buka lembar pertama komik Ozone. Atau dalam dia ini book paper. Kita lihat dari detail ininya. Ozone. Nah, ini kayak detail komik nih. Komik Jepang ya. School dari kita soalnya 2020 mantul ya, udah setahun nih. Cerita di fiksi belaka, cerita dan gambar Effendi, penyunting atau editor Aji Raditya dan Ayoga Nanda Restu. Ini sama seperti editor yang di komik Abdi Jiwo. Desainer grafis nih kayaknya cover sampul buku Hero. Juga bakal 2020 Januari 2020, berarti bener-bener awal-awal tahun di mana kita belum terpapar. Bukan tebak, maksudnya belum, ya itulah pokoknya belum ramai pandemi. Oke. Dicetak oleh PT Gramedia. Wow, what a good art. Kalau ada di dalam 3 tahun ini bintangnya adalah 1 orang. Wow, ini keren banget gambar guys. Kita intip-intip dulu sebelum kita baca. Apa, lihat-lihat. Chapter 1. Morning. Widih, udah kayak baca komik Jepang guys, si preman sekolah. Si Dewa, berarti dia si Dewa. Wah. Emang kenapa? Maitra, ketua kelas IPA. Ada Mahesa. Weh, keren. Ini apa nih? Arena perkelahian 2 kelas. Weh, gila. Weh, keren sih ini. Kayak komik shoujo ya. Oke, kita akan baca guys. Gue akan baca, kasih saya waktu sebentar untuk membaca, lalu saya akan mereview. Buat teman-teman, mana tahu teman-teman bisa tertarik atau motivasi buat koleksi atau beli komik Ozone ini guys. Oke, gue akan baca, minta waktu sebentar. Oke teman-teman, gue sudah baca komik Ozone. Dan BTW ini adalah hari yang jauh berbeda dari pas gue tadi unboxing. Jadi gue biasa unboxingnya malam, komik malam, terus sekarang lagi siang-siang, petang-petang ya. Dan ini biasa kalau gue udah baca komik, udah gue lapisin pakai sampul zipper biar awet. Oke, gue akan mereviewnya apa yang sudah gue baca. Oke, ini dia komik Ozone. Jadi intinya ini gue simpulkan ini adalah komik. Maksudnya untuk isi ceritanya itu bisa dibaca cowok dan cewek, tapi untuk gaya panel-panel komiknya dan juga gaya-gaya gambarnya gitu, ini gue pastikan ini komik cewek kategorinya. Bukan ceritanya. Kalau ceritanya bisa dibaca oleh semua umur. Ya, apa gue harus pakai lampu? Oke, kalau ya. Jadi ini dia, setelah gue ketik di Google Ray Effendi, ini itu dia wanita ya, cewek. Gue kira nih nama cowok, Ray Effendi. Yaitu komikus cewek. Dan juga kayaknya dia udah pernah bikin komik koloni dan genrenya misteri. Gue lupa namanya, nanti bukan gue beli. Gue udah dapat informasi di Google. Oke, intinya apa yang setelah gue baca ini, ya intinya lingkupnya itu di dunia sekolah ya. Dunia sekolah. Jadi ada anak SMA kelas 3 SMA namanya Dewa, dan dia sering bikin masalah gitu, sering bolak-balik ke ruang BK karena sering berantem, ribut, bikin masalah sama teman sesama sekolah atau ya gitulah pokoknya pentolan kelas ya. Pentolan kelas yang sering berantem ya, you know lah guys. Dan di cerita awal dia diajak sama temennya untuk ikut acara pramuka untuk membimbing anak-anak SD gitu. Terus entah bagaimana dia ketemu sama namanya Nina, dan dia nolongin si Nina itu pada saat si Nina itu sedang dibully atau dipalak ya. Bukan dibully sih, nah. Jadi kayak si Nina itu
dimusuhin sama teman-teman samanya SD pramuka ya, didorong gitu bruk. Nah payah coba gitu di depan Kak Sabrina. Nah udah gitu si Dewa ini dia sedang tertidur pulas di atas pohon karena sebenarnya dia tuh mager untuk ngikutin acara-acara gitu karena dia bukan anak sekolahan yang rajin ikut kegiatan gitu, enggak, dia lagi tidur di atas sekolah tuh, viewnya di atas dedaunan itu. Nah jadi dia ikut campur sama permasalahan bocil tuh kan, dilempar batang kayu terus ya gitulah, suka-suka aku dong, emang kamu siapa mau sok ngatur. Wah langsung auranya. Terus bentar, HP udah gitu kayak dia tuh kayak ya berhasil ngelindungin si Nina. Dan di sini ada scene menurut gue sangat familiar seperti One Piece ya, si Mugiwara Luffy dikasih topi sama si Shanks ya. Ini teringat banget. Oke, jadi intinya bagaimana teman-teman melihat gambar dari komik ini, pasti tanpa dipungkiri si komikusnya si Revendi ini seperti apa ya, seperti orang yang habis sekolah membuat manga, menggambar di Jepang, dan dia membuat karya komik di Indonesia dengan apa ya, bumbu ciri khas komik Jepang, cewek. Tidak dipungkir lagi ini dari gambar karakter tuh bro, terus kayak komposisi tulisannya tuh kayak gini-gini, ini tidak dipungkir lagi ini dia terinspirasi dari manga atau komik Jepang ya. Beda dengan yang kemarin gua review itu Abdi Jiwo, itu masih ada kental unsur Indonesianya ya, walaupun di sini semua nama-nama karakternya ada Dewa, ada Mahesa, ada Maitra, Nina, itu nama-nama Indonesia, tapi style gambarnya, style panel-panel kotak gambar komiknya itu Jepang banget, dan ini menjadi ciri khas. Jadi ibarat teman-teman pengen baca komik yang apa ya, bumbunya Jepang tapi made in Indonesia 100% ya ini, dan dibaca dari kiri ya, yang pastinya bukan kanan ya ini guys. Jadi dia beda-beda ya setiap chapter, dan dia juga seperti terinspirasi dari komik Jepang, kayak di akhir lembaran itu kayak ada memperlihatkan karakter-karakter yang terlibat di sini. Misalkan kita zoom aja deh, misalkan ini ada si bocil ini yang tadi Nidayana Yuswara, ada tanggal lahir, bukan tahun, golongan darah tinggi dan sebagainya, hobi kelas 4 SD sama juga temen. Dan juga ada karakter cowok kayak gini nih, bajunya rambutnya Jepang banget nggak sih, shonen gitu di sekolah ya kan, Gakko, Genta, Bayu, Sri, Maitra, Garina, Pratiwi. Nah di setiap cerita dia terbagi dari chapter ya. Ini gambar chapter bagus banget, kayak wallpaper handphone enggak. Fontnya begini, Dusk, chapter 3. Nah, jadi bagaimanapun kalian membaca, membalikkan setiap lembarnya ya pasti terbawanya nuansa Jepang. Walaupun kita lihat ada karakter Nina menggunakan seragam sekolah SD pramuka, ini kan pramuka nih. Gitu. Selamat pagi Kak Dewa. Nama dia Dewa ya. Ada juga kata-kata jokes ini, sempak jenglot. Kok ketemu makhluk ini terus? Kenapa? Nah ini kan yang kayak setengah mata gini, itu kan ciri khasnya komik Jepang banget gitu loh. Jadi intinya buat teman-teman ya, terutama cewek ya, kalau mau baca ini koleksi boleh banget, karena benar-benar nggak bikin bosen untuk membaca komik ini, nggak bosen karena ceritanya itu tidak melulu tentang sekolah. Dan jadi nih sebenarnya tidak ada bumbu romans ya, ketertarikan soal perasaan hati cinta antara cowok dan cewek, tapi ketertarikan dari anak SD ke si anak SMA Dewa, bukan ketertarikan karena cinta atau enggak ya, gue harap sih enggak, tapi kayak ketertarikan karena dia sudah pernah menyelamatkan dia gitu. Terus karena dia tahu dia tuh si Kak Dewa ini orang yang sering berantem terus ini, tapi dia tetap kekeh untuk apa ya, Kak Dewa aku pinjamkan buku ensiklopediaku
seharga 7 juta rupiah gitu. Jadi ada buku-buku seperti itu dan nggak bakal bikin kita merasa bosan untuk bacanya. Jadi kita mau beli buku ini worth it seharga 45.000 pun, bener 48, sorry. Angka 50.000 itu kita nggak akan bosen. Jadi masih ada sense Indonesianya, walaupun art komiknya ini Jepang banget, bagus tuh. Sampai kayak ada bayangan lagi di bawah pohon tuh. Ini kan Jepang banget gitu loh. Gitu loh guys. Jadi intinya inti ceritanya tuh emang profil dari si karakter Dewa, entah dia bermasalah di sekolah, terus bermasalah sama teman-temannya, terus relasi dia sama si bocil anak SD nama si Nina, terus dia hubungan sama ibunya. Jadi dia tuh ibunya itu single parent dan ditinggal oleh suaminya seperti itu. Nah kayak gitu-gitu. Ini ibunya juga muda gitu kan. Jadi emang dia sering gak akur sama ibunya, tapi seiring kalian membacanya mereka akan membaik saja gitu. Gue yakin ini si Kak Ray Effendi ini menggambar ini bukan hal yang mudah. Ini gambar seperti ini sebagus ini pasti hal yang butuh perjuangan ya. Dia berkarya di koloni, berharap kita bisa menghargai karyanya dengan membeli dan membaca. Seperti saya sekarang ini. Nah itu dia kayak mengajak ibunya pulang. Dan juga kayak ada bumbu-bumbu kayak ibunya si Dewa ini membelikan si Dewa makan malam nasi padang kayak gitu-gitulah, masih ada bumbu Indonesia. Nah ini loh. Ini keren banget loh. Ini gambarnya benar-benar kerja banget. Jadi ada preman sekolah juga bisa masuk angin gitu loh. Tuh. Lihat guys, ini gambar chapter baru, chapter 4 Eventide. Lagi main lampion. Ini kan gambarnya bagus sekali guys. Tidak mudah untuk menggambar ini guys tuh. Bayangannya gila. Main lampion menerbangkan lampion di langit malam yang luas dengan bintang. Terus di chapter selanjutnya beberapa kayak ada juga cerita-cerita yang mengharukan, kayak aktivitas sekolah yang terakhir karena mereka udah kelas 3 dan akan lulus dan mereka akan otomatis berpisah, tidak ketemu lagi. Gue juga merasakan dulu waktu gue tamatan SMK, gue nggak ketemu sama teman-teman sekolah gue lagi, terus kita melanjutkan hidup masing-masing. Ada yang langsung kuliah, ada yang langsung kerja dulu kayak gue baru kuliah, terus abis kuliah kelar terus kerja, menikah, punya anak, bla 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 bla. Kayaknya kalau diomong gitu kayak hidup kayak cepat gitu loh. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang udah umur 25, 26 tahun ke atas mungkin paham ya kayak gimana. Nah, ini dia membahas kayak bagaimana kalau kita mengusulkan ada ikut lomba lomba basket lawan kelas sebelah bla 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 gitulah. Terus berlomba-lomba untuk meraih nilai yang cukup untuk kenaikan kelas, tidak remedial bla 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 gitu-gitu guys. Tuh ada bekal. Nah, dia si Dewa ini udah dikasih bekal yang bekal yang yang sepantasnya karena kan dia sudah akur dengan ibunya lah gitu-gitu guys. Nah, mana ada anak sekolahan rambutnya begitu tuh, dikuncir. Ini cowok loh, dan ini benar-benar Jepang banget sih, tapi menurut gue sih oke, bagus. Tuh, gambar rambut ini keren banget kayak gambar rambut di Sailor Moon guys. Tolong ya, buru-buru nih dipanggil orang OSIS tuh. Kayak komposisi kata-katanya gitu loh. Nah kayak gini ini pasti kan Jepang banget loh. Tuh keren banget kan. Nah dari itu gue mau ngasih lihat chapter yang sangat menurut gue, wah ini cowok banget sih. Jadi mereka tuh mereka akan mengadu tim olahraga basket sama kelas sebelah tuh. Tim dari 12 IPA 2. Nah, kayak slam dunk. Nah, ternyata ada tuh gambarnya bagus banget guys, kayak mereka tuh pas Raven itu gambar kayak bener-bener orang karakter lagi main basket tuh, bam tuh kayak lari beneran gitu loh. Ini masterpiece gambarnya tuh. Jadi yang teman-teman si Dewa ini yang seragam jersey-nya hitam, yang anak kelas sebelah yang jersey-nya agak abu-abu. Nah, di tengah-tengah pertandingan gitu, kalau nggak salah ada yang main sikot ya, ada yang main fisiknya. Ada yang biasa lah, ada yang nggak sportif. Dua. Nah, wajar sih. Nah, jadi ada yang manas-manasin karena yang bisa dilakukan orang-orang seperti itu hanyalah mencelakai orang lain.
Jadi si Dewa itu kan orangnya demen ribut. Jadi dipanasin malah gasken, malah berantem. Tuh, dari main basket sportif sampai ribut massal. Ketika sadar buak mereka yang mulai. Terus gitu lucunya, lebih uniknya lagi yang bikin kita nggak bosan baca komik Ozone ini sih, jadinya ada action gini, jadinya malah siswi putri juga ikutan gelut bareng sih guys. Ini sih menurut gue, wih gila, gue baru pertama kali baca komik Indonesia kayak begini, ya kan? Tuh, anak ceweknya ikutan gelut, main dengkul kan, dijamak-jamak, liatin ke belakang-belakang pada adu jotos ini keren banget sih. Nah udah gitu, para babak belur ini keren banget nih, pada berdiri habis babak belur kan, wah keren banget tuh, acak-acakan rambutnya tuh, keren. Akhirnya ditelusuri, ada yang ngomporin, terus ini ada sedikit jokes juga, insiden horor sebelum pertandingan tuh, disensor apa nih, kecoa terbang ya kan, midnight. Jadi dalam insiden perkelahian 2 kelas itu ada yang kambing hitam mengomporin gitu, terus menyelesaikan masalah tuh. Si Dewa pakai celana yang itulah, yang batik-batik itu. Terus juga ada unsur-unsur sedihnya sama si Nina, ada preman-preman gitu preman-preman kayak Cross Zero, Taki Genji gitu-gitu guys. Terus ada juga sense bumbu detektifnya. Jadi nggak bakal bikin kita bosan untuk baca ini guys. Jadi buat teman-teman yang mungkin kalau setelah nonton video ini, terus kalian ke Gramet terus ada komik Ozone, coba deh baca deh, nggak bakal bosan. Nah terus ada bumbu detektif, terus siapa pelakunya yang kambing hitamkan, ya gitu guys. Ada Mahesa, ada Chandra, ada Ganesha, gitu-gitulah. Nah akhirnya di akhir cerita, terus ini apa ya? Wah, ini kena tendangan dari cewek ya, karena udah keseduak. Wah, keren banget. Kacamata yang lepas. Dia matanya juga mata jahat. Terus cerita berakhir perpisahan sekolah, foto-foto. Ya gitulah, kayak mana lagi? Perpisahan siswa. Tuh kan perpisahan, pada pakai baju batik kan, kayak mau ke kondangan. Terus ya perpisahan sama si Nina, hahaha, apaan sih tuh si Nina. Dan di akhirnya ada happy ending ya, apa ya happy ending sebenarnya, happy ending, tapi ya begitulah. Terus ini ada kata-kata ucapan terima kasih dari si Ray Effendi. Di sini gue kira kayak cowok loh, tapi kalau gue ketik di Google itu ada Twitter namanya Ray Effendi, gambar cewek, rambutnya juga sama-sama pendek gitu kan. Dan juga nih kata-katanya selalu puitis ya, benar-benar seperti kita baca komik Jepang ya, maksudnya Alex gitu kan, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, jika itu baik sekali waktu kita dimiliki, namun pada akhirnya blablabla. Jadi ada banyak kata-kata yang puitis yang bisa kita kutip gitu kan. Nah di sini ada happy ending ya, gitulah, ada happy ending. Jadi buat teman-teman yang kepo, gimana kan happy endingnya, gue udah kasih spoilernya tuh, yang suatu saat nanti akan merindu. Ini sih gue ngefeels banget ya. Nah mungkin di sini baru sense romance baru muncul. Oke, 16 menit gila. Oke guys, segitu aja untuk review komik lokal Indonesia, Koloni Ozone, A School Delinquent Untold Story buat oleh Kak Ray Effendi. Terima kasih Kak Ray Effendi sudah membuat karya yang bagus. Tetap semangat berkarya untuk semangatkan komik Indonesia. Oke guys, jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video review komik lainnya. Thanks for watching. Bye bye. Shoo.